Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para sepuh dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam yang ke-8 di hitungan sholat tarawih kita, dan hari ke-7 setelah selesai kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, wabil khusus ibadah puasa kita, kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah ritual yang langsung kepada Allah ataupun juga ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah sosial, ibadah yang ghair mahdhah, yang berhubungan dengan sesama manusia, mudah-mudahan juga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua untuk menjalankan dan mengisi Ramadan 1444 Hijriah tahun ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibadah puasa Ramadan sudah banyak sekali barangkali dibahas oleh para asatidz, para ustaz, para guru-guru kita tentang apa hikmah yang terdapat dalam ibadah puasa Ramadan. Yang pasti Allah Subhanahu wa taala menggaransi atau menjamin kita semua yang serius melakukan ibadah puasa lewat sebuah firman Allah dalam perintah ibadah puasa adalah la'allakum tattaqun. Bagi orang yang serius, orang beriman yang serius melakukan ibadah puasa, maka akan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Nah, pada tataran pelaksanaannya kemudian jemaah sekalian, takwa ini maknanya luas sekali. Maknanya luas dan dimaknai dengan makna yang sangat jangkauannya sangat banyak. Maka kalau kita menggali tentang bagaimana makna takwa dalam kehidupan sehari-hari yang kita contohkan dalam ibadah puasa Ramadan, pada pelaksanaannya banyak sekali sesungguhnya sesuatu yang dapat kita ungkap melalui hikmah daripada ibadah puasa Ramadan. Namun kadang-kadang apa yang sesungguhnya harus ada nilai yang tersirat dalam ibadah puasa Ramadan ternyata tidak berbanding lurus dengan fakta yang ada, atau tidak serta-merta kemudian dengan gampang itu kita raih. Jadi kalau diurai bahwa puasa itu kemudian memberikan kepada kita pelajaran untuk ihsan kepada Allah, kemudian puasa memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas, kemudian puasa syarat akan nilai-nilai ketauhidan, kemudian puasa juga menggambarkan kepada kita kesederhanaan, kemudian puasa juga menggambarkan kepada kita untuk peduli terhadap sesama. Tapi kadang-kadang dalam faktanya, dalam realitasnya, orang yang berpuasa tidak serta-merta kemudian mendapatkan itu semua. Betul tidak, Bu? Jadi tidak jaminan juga ketika seorang berpuasa akan mendapatkan itu semua. Maka disinilah ada yang disebut dengan paradoks puasa. Artinya nilai-nilai yang ingin dikembangkan dalam puasa, hikmah-hikmah yang ingin diungkap dalam puasa, seharusnya menjadi sebuah tolak ukur seseorang untuk menjadi keberhasilan puasanya atau tidak. Contoh seperti ini. Puasa menggambarkan bagi kita atau memberikan pesan kepada kita tentang arti kesederhanaan.
Kenapa tidak? Karena dengan berpuasa itu kemudian kita dilatih untuk mengontrol bagaimana nafsu keinginan kita, terutama nafsu makanan kita atau nafsu yang lainnya. Nah, kalau jenis makanan di luar puasa, kita dengan bebas kapanpun, dimanapun kita ingin, punya uang, ada kesempatan, ada rezeki, bisa kita makan. Tapi di puasa kita terbatas waktunya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita habis berbuka puasa, kita sudah bayangkan dari siang itu kan, kita pengen makan ini, buka puasanya. Kalau ibu-ibu kan sudah pikirannya menu gimana sih nanti maghrib itu kan, buka puasanya sama apa, kolaknya apa, kemudian menunya apa. Tapi ketika sudah di meja makan, kita minum air putih 1 gelas saja sudah kenyang, betul tidak? Jadi sesungguhnya itu nafsu saja. Nafsu bagaimana kita menggambarkan bahwa keinginan itu nggak akan pernah ada akhirnya. Keinginan atau syahwat atau nafsu itu selama kita masih hidup itu pasti ada. Bukan hanya dalam urusan makanan. Jadi Ramadan sesungguhnya menggambarkan kepada kita bagaimana kita mengambil sebuah nilai kesederhanaan dalam sesuatu yang sesungguhnya kita bisa nilai. Maka dalam kerangka ini, ibu-ibu sekalian, kita bisa memisahkan apa yang kita perlukan, kemudian apa yang kita butuhkan. Ini dua tema yang berbeda. Apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian apa yang diinginkan. Kalau dibutuhkan, kita sekedar makan, ada lauknya, ada air minum, selesai. Betul tidak? Kenyang kita. Ada lauknya, ada nasinya, ada air putih, cukup. Tapi ketika kita berbicara keinginan, wah, udah banyak tuh. Lauknya lauk utama, lauk pendamping 1, pendamping 2, pendamping 3. Kemudian berbicara tentang minumnya, air putih, air teh tawar, teh manis, kolak, kolang kaling, udah apa? Ya kan? Itu berbicara tentang keinginan. Nah, paradoksnya adalah ketika puasa mengajarkan kepada kita kesederhanaan, pertanyaannya, di Ramadan kita lebih irit atau lebih boros? Pak, ibu-ibu minta uang apa? Uang makannya lebih besar atau lebih kecil di Ramadan? Kayaknya lebih besar deh, betul nggak? Lebih boros kayaknya gitu. Nah, ini paradoksnya. Yang seharusnya Ramadan itu ketika kita hanya makan yang biasanya 3 kali, kadang 4 kali. Bapak kalau ke kantor berangkat dari rumah sudah sarapan roti misalnya, datang ke kantor jam 9 sudah disodorin jam 9 kan. Sebelum makan siang jam 11 sudah ada lagi. Nanti habis zuhur baru makan siang, makan besar. Sebelum pulang kantor makan lagi. Berapa kali itu kira-kira makan? Nah, itu sudah jelas di luar Ramadan. Tapi di Ramadan kita dibatasi hanya 2 kali Pak minimal. Lebih dari itu ya silakan, tapi kalau saya nggak kuat. Kita dibatasi makan misalnya buka puasa, nanti sahur. Kadang-kadang kalau bapak-bapak saya banyak ketemu dengan jamaah yang mungkin nyamannya, Pak Ustadz saya kalau buka puasa cukup saja kurma, air putih. Bapak nggak makan, saya makan nanti habis tarawih. Ada kadang yang begitu. Jadi dia tunda makannya karena nyamannya sebelum tarawih dia supaya nggak terlalu kenyang. Berarti tetap belum tentu nanti sahur juga makan nasi. Kadang-kadang ada yang cukup dengan susu saja. Misalnya, logikanya Bapak Ibu sekalian, secara matematik harusnya lebih apa? Lebih irit, betul Bu? Tapi faktanya nggak begitu. Kita malah belanjanya lebih sering, menunya makin banyak, tapi nggak apa-apa. Yang penting jangan banyak dibuang ke sampah saja. Ini yang berbahaya. Karena menurut fakta, ini laporan betul dari pemerintah bahwa di bulan Ramadan sampah itu lebih besar. Tingkat konsumsi umat Islam lebih tinggi, berarti sampahnya pun lebih besar. Ini kan paradoks. Kebalikan daripada nilai daripada puasa. Itu baru 1. Yang kedua,
Puasa misalnya mengajarkan bagi kita untuk bagaimana kita itu bisa mengendalikan daripada emosi dan kemarahan kita. Justru di bulan Ramadan yang saya rasakan, Bapak Ibu mungkin kurang lebih sama. Di Ramadan itu karena perut lapar, sering naiknya ke sini Bu ya. Anak-anak ramai dikit, kita naik darah kita. Diomelin dari pagi sampai sore, apalagi nggak sekolah sekarang misalnya. Anak-anak kan di rumah terus misalnya nggak sekolah. Ya Allah, ibu dari mulai bangun, ngebangunin, diomelin. Ya kan? Dek, bangun. Ini subuh bentar lagi. Bangun nggak? Nah, mulai itu keluar. Udah habis sahur, diomelin lagi. Pergi ke masjid, jangan tidur. Nah, udah. Pokoknya yang harusnya kita nahan emosi justru di dalam Ramadan, kita malah lebih banyak apa? Emosi, karena perutnya lapar. Padahal perut lapar itu sesungguhnya seharusnya kita lebih lemah emosi kita. Tapi faktanya emosi kita gampang naik. Betul nggak Pak? Kita dikit-dikit bawaannya emosi aja gitu ya. Emosi aja. Dikit-dikit ngomelin. Hati-hati. Justru paradoks dalam puasa kita, bagaimana hawa nafsu yang seharusnya kemudian kita tata dengan baik, justru di Ramadan malah lebih memuncak. Apalagi ibu-ibu misalnya ya, sudah mendekati 10 terakhir Ramadan, Pak, akhirnya Pak, mau beli kue Pak, omel terus ya, karena papanya belum ngasih apa, uang buat THR, gitu, belum ganti baju dan lain sebagainya. Jadi habislah puasa kita itu, ya. Dan inilah yang kemudian Mas sekalian menjadi pemikiran kita bersama. Ya, pemikiran kita bersama. Bagaimana ya kita nggak berpikir, ya kalau ulama kan memberikan perintah puasa itu ada puasa umum, khusus itu tingkatannya tinggi sekali. Yang minimal yang sehari-hari kita dapat saja kita berubah ya sederhana, kemudian empati terhadap orang lain. Saya kira kalau empati kepada orang lain di Ramadan itu tinggi sekali. Karena buktinya momentum Ramadan banyak digunakan oleh kita semua untuk menyantuni orang-orang lain yang membutuhkan. Maka dalam hal ini kebahagiaan yang kemudian kita rasakan pun itu harus dirasakan oleh orang lain. Makanya ketika lapar yang ada dalam diri kita hanya dirasakan selama bulan Ramadan, orang yang tidak punya harta untuk beli makan, tidak punya duit untuk beli makan, boleh jadi dia makan pagi, belum tentu sore dia makan. Kalau kita kan belum datang waktunya makan, itu sudah dipikirkan apanya, menunya. Mereka itu nggak begitu. Mereka itu belum terpikir kalau pagi mereka dapat makan, belum tentu sore mereka dapat makan. Maka disinilah bentuk lapar yang ada dalam diri kita melalui puasa ini. Oh, mereka lapar tuh kayak gini ya. Mereka tuh tiap hari lapar. Padahal kita kadang-kadang nggak pernah ngerasain lapar. Lapar dikit pesen GoFood, ya kan? Kalau kita kan begitu, nggak pernah merasa lapar. Lapar dikit langsung pesen, langsung beli. Mereka tuh nggak begitu. Maka momentum Ramadan mudah-mudahan memberikan kepada kita empati, simpati kita terhadap orang lain. Rasulullah mengatakan, Rasulullah tuh amat baik di luar bulan Ramadan, tapi masuk Ramadan lebih baik lagi. Artinya lebih dermawan lagi. Itu Rasulullah. Dan mudah-mudahan ini menjadi suri tauladan kita semua. Mudah-mudahan hikmah yang singkat ini memberikan mau'izah khususnya bagi saya yang berbicara, mengambil hikmah dari apa yang disampaikan dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.